Menceritakan di mana semua alat pembayaran diganti dengan sisa hidup manusia. Pada masa ini uang sudah tidak ada lagi. Jadi hal apapun yang menyangkut pembayaran akan digantikan dengan waktu. Di masa ini, umur manusia tidak diukur oleh waktu alami. Semua manusia telah direkayasa genetiknya. Segala macam penuaan berhenti pada usia 25 tahun. Jadi semua manusia di sini terlihat selalu muda, meskipun usia mereka sudah lebih dari 100 tahun. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 28 tahun yaitu Will Salas, yang hidup sederhana bersama ibunya di sebuah wilayah kalangan bawah. Terlihat fisik ibunya yang sangat muda, meskipun hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-50. Transfer waktu bisa dilakukan dengan menempelkan tangan kanan mereka ke sebuah alat atau kepada tangan kanan manusia lainnya. Sisa waktu akan terlihat pada pergelangan tangan kiri mereka, dan jika waktu habis, maka mereka akan meninggal. Suatu malam saat Will akan menemui sahabatnya di sebuah bar, Will tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Henry Hamilton. Dia terlihat memiliki waktu lebih dari 100 tahun di pergelangan tangannya. Tak lama kemudian, muncullah beberapa orang yang terkenal sebagai Minutemen yang diketuai oleh Fortis. Mereka berniat untuk mencuri waktu dari Henry. Namun sebelum itu terjadi, Will menolong Henry dan membawa dia pergi dari tempat itu. Merasa sudah di tempat aman, Henry bercerita jika umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Meskipun dia memiliki banyak waktu, dia merasa lelah untuk hidup. Dia mengungkapkan jika sistem yang diciptakan oleh para elit hanya untuk memastikan bahwa waktu tidak akan pernah merata untuk semua manusia. Cost of living keeps rising to make sure people keep dying. No one has to die before their time. Saat pagi tiba, Henry diam-diam memberikan waktunya kepada Will yang masih tertidur, dan dia hanya menyisakan waktu 5 menit di tangannya sebelum dia memutuskan pergi untuk mengakhiri hidupnya. Will bergegas pergi dan menemui sahabatnya. Dia menceritakan bagaimana dia mendapatkan waktu itu dan memberikan 10 tahun untuk berterima kasih karena telah menjadi sahabatnya selama 10 tahun. Where did you get that? He timed himself out before I could stop him. Here. Di malam harinya, Will membawa bunga dan menunggu ibunya di halte bus. Tapi di sisi lain, saat ibunya menaiki bus, ternyata tarif bus dinaikkan menjadi 2 jam. Dan sialnya sisa waktu ibu Will tidak cukup untuk membayar, yang membuat dia harus berlari dan berteriak meminta pertolongan. Saat Will tidak melihat ibunya turun dari bus, dia memiliki firasat bahwa ibunya kehabisan waktu, dan dia segera bergegas lari untuk menyusulnya. Namun saat sedikit lagi bisa menyentuhnya, sang ibu harus meninggal sebelum Will bisa menyelamatkannya. Di sisi lain terlihat beberapa polisi yang disebut tim Keeper yang dikepalai oleh Leon. Mereka bertugas menyelidiki tentang kematian Henry. Mereka menyimpulkan bahwa kematian ini disebabkan oleh pembunuhan dan pencurian. Maka dari itu mereka merasa harus menyelidiki kasus ini. Didorong oleh kemarahan dan rasa kehilangan, Will memutuskan untuk membalas dendam. Dia pergi ke kota New Greenwich, sebuah wilayah yang diciptakan khusus untuk para elit yang mempunyai waktu tak terbatas dan hidup abadi. Melewati beberapa gerbang, Will harus membayar 1 tahun untuk bisa sampai di kota New Greenwich. Nampak perbedaan yang sangat mencolok di sana.
di mana di sana tidak ada orang yang berlari untuk menghemat waktu. Will pun harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan mereka agar tidak dicurigai. Sementara itu, di saat tim Keeper menyelidiki kematian Henry, ternyata Will tertangkap CCTV di lokasi Henry meninggal, yang menyebabkan dia dijadikan tersangka utama dan menjadi buronan tim Keeper. Kembali ke Will, dengan niat balas dendamnya, dia pergi ke kasino tempat orang kaya berkumpul. Dia memiliki misi mengambil waktu sebanyak-banyaknya dari orang itu. Di meja poker, dia melawan Philip Weiss, orang kaya yang berpengaruh di kota itu. Sampai tak terasa taruhan mencapai 1100 tahun dan membuat waktu Will tersisa 30 detik. Saat semua orang tegang, ternyata Will menang dan akhirnya waktu Will bertambah menjadi 1100 tahun. 13 figures. Philip terlihat kesal tetapi juga kagum dengan Will. Dia mengenalkan Will kepada anaknya yaitu Sylvia West dan mengundangnya ke pesta di rumahnya. We're having a party tomorrow night. Esoknya saat Will pergi ke pesta, di sisi lain tim Keeper sudah mengetahui posisi Will dan mulai melakukan pengejaran kepadanya. Di pesta, Will terlihat semakin dekat dengan Sylvia. Mereka mengobrol, berdansa, bahkan berenang bersama di pantai. Tapi tak lama tim Keeper pun berdatangan untuk menangkap Will. Will pun ditangkap dan diinterogasi. Meskipun Will sudah menjelaskan semua kejadiannya, dia tetap dituduh sebagai pembunuh Henry. Do you really come from? Mass murder in the ghetto every day. Semua waktu Will pun disita dan hanya disisakan 2 jam untuk pemeriksaan. Will pun protes mengapa tim Keeper mengurusi tentang pembunuhan. Namun tak disangka Leon pun menyinggung ayah Will yang dahulu melakukan protes yang sama. Will pun berontak dan terpaksa menyadar Sylvia agar dia bisa melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi. Waktu Will hanya tersisa 1 jam lagi. Dia meminta bantuan kepada Sylvia, tapi Sylvia tidak mau membantunya karena dia percaya jika Will benar-benar seorang pembunuh. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat Will tidak fokus, dia menginjak jebakan yang membuat mobilnya terguling. Di kondisi tidak sadar, muncullah Minutemen. Mereka mencuri waktu Sylvia dan hanya menyisakannya 30 menit. Panik karena waktunya tersisa sedikit, mereka pun berlari ke rumah sahabat Will untuk meminta bantuan. Sayangnya sahabatnya telah meninggal. Istrinya berkata bahwa dia menyanyiakan waktunya dan hanya mabuk-mabukan di bar sampai mati. Drank himself to death with 9. Terdesak waktu yang hanya tersisa beberapa menit, Will pun mengajak Sylvia berlari lagi. Ternyata dia pergi ke toko pegadaian untuk menjual berlian yang dipakai Sylvia. Dan akhirnya mereka bertahan di saat waktu mereka tersisa hanya beberapa detik saja. Setelah itu Will pun menghubungi ayah Sylvia. Jika ingin Sylvia selamat, dia harus mentransfer 1000 tahun ke bank tempat mereka berada. Tetapi Leon mengambil telepon itu dan kembali mengungkit tentang ayah Will. Esoknya saat mereka menunggu, ternyata tebusan tidak datang, membuat Sylvia sadar jika ayahnya lebih mengutamakan waktu daripada dirinya. Saat mereka lengah, muncullah Leon yang mendodongkan pistol kepada Will. Untung Sylvia melihatnya dan refleks menembak Leon, dan Will pun selamat. Mereka pun kabur, dan karena kejadian itu, mereka jadi buronan yang paling dicari. Will pun memberi saran kepada Sylvia agar dia pulang. Tapi Sylvia menolaknya karena dia kecewa dengan ayahnya. Sylvia ingin tetap bertahan bersama Will dan akan membantu Will melakukan misinya untuk mengacaukan sistem agar orang kaya bisa merasakan bagaimana keresahan orang-orang kalangan bawah. I don't have a choice. We look cute together.
Singkat cerita, mereka mau membawa bank waktu di sana. Mereka mengambil skoper penuh penyimpanan waktu dan membiarkan orang-orang di sana juga untuk mengambilnya. Tidak lupa Will memberikan waktu pada istri sahabatnya dan tidak berhenti di situ. Will pun juga membagikan waktunya pada orang-orang yang membutuhkan. This is now offering interest-free loans with no payment. Kemudian mereka menuju Mota dan menyewa semua kamarnya agar tidak ada orang yang mencurigainya. Sialnya ada orang yang melihat mereka dan mengadukannya ke Minutemen, mengakibatkan mereka kembali dalam masalah karena Minutemen sekarang mendatangi mereka. Sebelum membunuh mereka berdua, Fortis menantang Will untuk adu panca waktu, sampai salah satu dari mereka mati. Fortunately for you, I don't like to kill him. Awalnya Will kalah, tetapi saat waktu Will hanya tersisa beberapa detik, dia mengembalikan keadaan. Di saat waktu Fortis hanya tersisa beberapa detik lagi, Will menembak ketiga anggota Minutemen lain, dan Fortis pun mati karena waktu di tangannya tidak tersisa. Setelah melewati semua hal berat, Will terlihat putus asa karena bunga pinjaman dinaikkan menjadi 35%, yang pasti akan membuat semua warga menjadi semakin sulit. Sylvia mencoba menghibur Will. Dia mempunyai rencana untuk mengambil waktu 1 juta tahun yang ayahnya simpan di berangkasnya. Esoknya Sylvia menyerahkan diri kepada ayahnya. Dia menyatakan jika dia menyerah untuk ditangkap. Tapi tanpa disangka muncul Will yang ternyata menyamar sebagai pengawal, menodongkan pistol dan memaksa ayah Sylvia untuk membuka berangkasnya. Dan terpaksa dia harus menerima. Simpanan 1 juta tahunnya diambil oleh Will dan Sylvia. He is a man with a million years. It's my friend. We're not meant to live forever. Mereka pun berkendara kembali untuk membagikan waktu ke kota miskin. Tapi tiba-tiba tim kiper mengejar mereka. Tembakan dan barikade mereka lewati. Sampai saat mereka merasa berhasil lolos, tiba-tiba muncul Leon yang menabrakkan mobilnya. Beruntung Will masih sempat memberikan 1 juta tahun itu kepada seorang anak dan menyuruhnya untuk membagikannya. Yang padahal ternyata waktu Will hanya tersisa 1 jam. Memanfaatkan kerumunan, mereka pun lari dari sana. Tapi lagi-lagi Leon sudah ada di depan menghadang mereka. Tapi Leon melupakan satu hal. Waktu yang ada di tangannya hanya tersisa beberapa detik lagi. Dan membuatnya harus tewas karena ambisinya untuk menangkap Will. You're from here, aren't you? I'm gonna need some of that time you borrowed from me. Ketegangan belum berhenti, karena waktu Will dan Sylvia pun hanya tersisa kurang dari 1 menit. Tapi kemudian Will ingat, jika di mobil tim kiper itu ada simpanan waktu. Bergegaslah mereka berlari. Will berhasil mengisi waktunya, dan bergegas berlari untuk menyelamatkan Sylvia. Dia tidak ingin gagal lagi untuk menolong orang yang dia sayangi. Dan akhirnya kali ini dia berhasil. Dia berhasil menyelamatkan Sylvia dan memberikan sebagian waktunya kepada Sylvia. Setelah semua kejadian yang dilakukan Will dan Sylvia, kini setiap orang mempunyai waktu yang mereka butuhkan. Sistem menjadi lumpuh total dan tidak berjalan. Semua warga mulai melintasi waktu untuk pindah ke New Greenwich. Sementara itu, Will dan Sylvia tetap menjadi buronan yang paling dicari. Mereka mendedikasikan diri untuk merampok semua bank dan membagikannya kepada semua orang yang membutuhkan.